Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barai Irfan dimanapun berada, saat ini kita berada di tempat yang luar biasa, berada di masjid yang dimana masjid ini penuh dengan sejarah. Dan masjid ini letaknya tepat sekali di puncak yang luar biasa. Taib, Barai Irfan dimanapun berada, pasti di antara kita pernah mengalami dan menjadi sebuah kebutuhan, yaitu tidur. Dimana kita tidur dan sehatnya adalah 8 jam waktu tidur atau istirahat. Barayafillah, kita tahu sebagaimana yang kita lakukan ketika tidur, maka sadari dan sadarlah, ketika tidur maka ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Malaikat itu mengambil ruh kita ketika kita sedang tidur, kemudian digantung di langit dunia. Setiap satu ruh, satu malaikat. Dan setiap malam, malaikat yang menjaga ruh itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ya Rabb, apa dan bagaimana tentang nasib ruh ini?" Allah menjawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, kembalikan ruh tersebut, karena dia kami berikan kesempatan kembali hidup di dunia." Oleh karena itu, ruh itu dikembalikan ke alam dunia itu antara jam 2, jam 3, dan jam 4. Di saat itulah ruh dikembalikan, maka kita semua mengalami yang namanya lilir atau terbangun antara jam 2, jam 3, dan jam 4. Oleh karena itu, kata Allah, ketika ruh dibalikan lagi ke badan kita, itu sakitnya luar biasa. Tapi kembali kita harus mengenal Allah ya Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang membuat kita tidak sakit. Maka bangun jam 2, jam 3, jam 4, itu adalah ruh dikembalikan kepada badan kita. Malaikat satu bertanya lagi, "Wahai Allah, bagaimana nasib yang satu ini?" Allah kembalikan. Yang ini kembalikan, yang ini dikembalikan. Akhirnya dikembalikanlah beberapa ruh kembali ke badannya dan bisa menghirup udara pagi kembali dengan bangun di waktu subuh atau bangun di waktu tahajud. Yang kedua, ruh ditanyakan lagi oleh malaikat, "Wahai Allah, bagaimana ruh ini dikembalikan atau tidak?" Tapi jawaban Allah yang kedua, "Wa kafa bil mauti wa'idun." Cukup, kata Allah, ruh ini jangan dikembalikan lagi. Cukup yang namanya mati menjadi amalan atau mati menjadi pelajaran bagi mereka. Barayafillah dimanapun berada, kita pasti tidur. Kita pasti tidur, mau tidak mau kita akan terlelap dan tidur. Maka dari itu, tidur yang kita diberikan rezeki oleh Allah tidur, apakah menjadi tidur yang terakhir bagi kita? Karena ada 2 kemungkinan. Satu, kita dikembalikan lagi ke alam dunia, ke badan kita, ruh kita. Yang kedua, kita dihentikan hela nafas menjadi nafas yang terakhir. Oleh karena itu, demi Allah, demi Rasulullah, barayafillah, tidak ada jaminan orang untuk tidur dan kembali bangun dan terjaga ketika lelap tidurnya. Barayafillah, marilah kita sama-sama ketika sebelum tidur, maka disunahkan kita harus wudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berbaring ke arah yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian baca doa, Bismikallahumma amut wa ahya. Karena belum tentu itu tidur adalah tidur
yang bisa bangun kembali di waktu subuh atau di waktu tahajud. Siapa tahu itu tidur kita yang terakhir. Barefillah, yuk sama-sama kita niatkan tidur untuk ibadah. Tidur untuk kembali bangun karena ibadah. Oleh karena itu, hidup ringan, besoknya harus hidup dengan mulia. Kalaupun mati kita dalam tidur, mudah-mudahan menjadi mati yang penuh dengan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tadabburi ketika sedang tidur. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan sertakan kepada kita. Tidur kita adalah ibadah kita, sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.